Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Setiawan dengan NIM 41120010018. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah metode perbaikan tanah dengan judul stabilisasi tanah dengan perkuatan. Pengertian: geosintetik adalah sebutan umum untuk bermacam jenis bahan yang digunakan dalam bidang geoteknik. Geosintetik dibuat dari serat sintetis seperti polyester, polyethylene, polypropylene, polimiklorida, nilon. Berdasarkan pekerjaan teknik sipil, fungsi dan peranan geosintetik dibedakan berdasarkan jenis karakteristik yang dimilikinya. Ya, dijelaskan seperti gambar di bawah ini. Jenis geosintetik yaitu ada geotekstil, geomembran, geogrid, geokomposit, geolinear elements, dan lain-lain. Penggunaan geosintetik di lapangan. Bentuk geotekstil fungsinya adalah perkuatan tanah, penyaringan, lapisan pemisah, pengendali erosi, dan penyalur air. Lalu yang kedua, geomembran. Fungsinya adalah lapisan pemisah, perkuatan tanah. Lalu yang ketiga ada geogrid, fungsinya adalah perkuatan tanah dan pengendalian erosi. Lalu ada geolinear element, yaitu fungsinya untuk perkuatan tanah. Lalu yang terakhir ada geokomposit, yaitu fungsinya adalah untuk penyaluran air, pengendalian erosi, penyaringan, dan perkuatan tanah. Geosintetik. Geotekstil dibentuk oleh unsur-unsur buatan manusia yang kemudian diproses seperti pada pembuatan tekstil. Bahan dan komponen dasar geotekstil berupa polimer sintetis, yaitu polypropylene, polyester, polyethylene, polyamid, dan nilon. Bahan-bahan buatan manusia ini sangat tahan terhadap pengaruh lingkungan biologis dan degradasi kimia yang biasanya terjadi di dalam alam. Fungsi geosintetik adalah yang pertama, lapisan pemisah atau separation. Kegunaannya untuk menghindarkan terjadinya kontaminasi dan pencampuran yang mungkin terjadi di antara kedua material tersebut. Lalu yang kedua, lapisan penyaring atau filtration adalah kemampuan geotekstil untuk meloloskan air tetapi menahan partikel tanah yang ikut terbawa aliran dari satu sisi permukaan ke sisi lainnya. Lalu yang ketiga, penyaluran air. Pada saluran drainase umumnya terdapat butiran kasar dan halus yang mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai sangan dan sebagai saluran air. Lalu selanjutnya, perkuatan tanah. Dengan kemampuan geotekstil yang mampu menahan tarikan dan mampu menahan geser karena gesekan tanah, maka bahan tersebut dapat digunakan sebagai perkuatan pada tanah. Lalu yang terakhir, pelindung air. Terjadi bila bahan tersebut diletakkan di atas aspal yang lama sebelum dihamparkan aspal yang baru. Metode pelaksanaan geotekstil. Yang pertama, untuk timbunan yang rendah, pekerjaan diawali dengan pembersihan area. Lalu selanjutnya, geotekstil dapat digelar langsung di atas area badan jalan. Lalu selanjutnya, tanah timbunan dapat ditempatkan di atas geotekstil untuk dipadatkan dengan aturan pemadatan per 30 cm terus menerus hingga sampai tinggi timbunan yang direncanakan. Untuk timbunan yang tinggi, metode pelaksanaan pekerjaan penggelaran geotekstil sama seperti langkah nomor 1, 2, dan 3. Bedanya dalam hal ini terdapat 3 lapisan geotekstil, sehingga tanah timbunan yang telah digelar dipadatkan hingga setinggi lapisan geotekstil berikutnya, dengan tetap melakukan pemadatan per 30 cm. Lalu yang terakhir ada penggelaran geotekstil, dilakukan di atas tanah dasar sesuai dengan arah melintang sumbu jalan, dan penyambungan geotekstil dilakukan dengan penjahitan. Keuntungan penggunaan geotekstil. Keuntungan dari aspek teknis. mempunyai kekuatan tarik, kekuatan coblos, kekuatan robek yang bermacam-macam sehingga mudah disesuaikan dengan
permasalahan yang ada mempunyai kekuatan tarik, kekuatan coblos, kekuatan robek yang bermacam-macam sehingga mudah disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Lalu selanjutnya, keuntungan dari aspek pekerjaan, tidak diperlukan perakitan yang bermacam-macam dan tidak memerlukan tenaga kerja serta peralatan kerja yang banyak. Lalu yang ketiga, keuntungan dari aspek waktu, geotekstil dapat digelar pada area yang kering maupun basah, tidak tergantung cuaca. Lalu yang terakhir, keuntungan dari aspek biaya. Dari segi biaya, penggunaan geotekstil sebagai pelapis jalan akan sangat memberikan keuntungan dibanding tanpa diberi perkuatan geotekstil. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.